Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Ramadan dengan NIM 20235260. Dan ini merupakan video UAS untuk mata kuliah metodologi penelitian, di mana saya akan mempresentasikan laporan KP saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan dan Feedback Pemain Berbasis Algoritma Analisis Data sebagai pendukung keberhasilan suatu game. Jadi kita langsung mulai saja. Yang pertama, latar belakang. Industri game sudah berkembang sangat pesat seiring kemajuannya teknologi dengan hadirnya yakni platform layanan digital seperti Steam, Epic Game Store, dan juga marketplace konsol. Dengan meningkatnya persaingan global antar pengembang. Pengembang dituntut tidak hanya untuk inovasi tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi pemain. Dan apabila ekspektasi pemain ini terpenuhi, kita bisa mendapatkan pertama pemain yang puas dan juga feedback pemain, di mana hal tersebut sangatlah penting. Kepuasan pemain sendiri penting karena pertama, kepuasan pemain menjadi faktor kunci keberhasilan sebuah game. Game dengan kepuasan tinggi cenderung mendapatkan ulasan yang positif, peningkatan pemain, dan loyalitas jangka panjang. Ulasan negatif sendiri dapat berdampak buruk pada citra dan keberlangsungan suatu game. Sedangkan untuk feedback pemain sendiri berupa ulasan, komentar, dan saran menjadi sumber data yang sangat berharga untuk pengembang, di mana tersebut memberikan gambaran langsung tentang pengalaman, kelebihan, dan kekurangan suatu game yang dapat pengembang dapat kembangkan atau tidak perbaiki sehingga hasilnya kepuasan pemain sekali lagi dapat meningkat. Akan tapi terdapat permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh pengembang game. Pertama, yakni ulasan negatif sering disebabkan oleh bug dan performa yang tidak stabil, bukan dari konsep game tersebut. Kedua, ulasan pemain bersifat subjektif dan beragam, sehingga sulit disimpulkan secara manual. Ketiga, feedback pemain sulit dikelompokkan. Kelompokan sendiri biasanya berbasis gameplay, atau enggak visual, atau enggak audio, atau enggak fiturnya gitu. Jadinya sangat sulit untuk membedakan yang mana dan yang mana. Yang keempat, data kepuasan pemain sangat melimpah, bahkan sangat banyak, itu banyak ribuan komentar dan berbagai macam rating gitu kan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kelima, rasio ulasan positif negatif sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kualitas game. Seperti yang saya sebutkan tadi, kepuasan pemain sangat penting. Kalau bagus, ya bagus, kalau jelek, wassalam. Dengan permasalahan seperti ini, dibutuhkan solusi. Yang pertama, diperlukannya pendekatan sistematis untuk mengolah data kepuasan dan feedback pemain. Disitulah algoritma analisis data dapat mengubah data mentah menjadi informasi bernilai. Dan disitulah penelitian ini hadir. Penelitian-penelitian terkait beberapa penelitian sebelumnya ada juga yang membahas hal serupa. Seperti yang dilakukan oleh Rahmat pada tahun 2001, yakni analisis kepuasan pengguna menggunakan skala Likert dan statistik untuk meningkatkan kualitas produk digital. Kemudian, sama seperti yang dilakukan Lee dan Ford pada tahun 2020, yakni menggunakan analisis feedback pemain terbukti memberikan insight penting terhadap kualitas dan keberhasilan suatu game. Penelitian-penelitian inilah yang menjadi pendukung untuk penelitian yang saya lakukan ini. Rumusan masalah di sini ada 3, yakni pertama, bagaimana tingkat kepuasan pemain berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, bagaimana hasil analisis feedback pemain menggunakan algoritma analisis data. Dan yang ketiga, yakni bagaimana hasil analisis tersebut mendukung keberhasilan game. Kemudian di batasan masalah sendiri ada 5 hal, yakni pertama, data berasal dari penilaian dan feedback pemain. Analisis menggunakan algoritma analisis data. Yang ketiga, tidak membahas aspek finalisasi dan pemasaran. Yang keempat, yakni studi kasusnya hanya ada pada satu game saja. Kemudian yang terakhir, yakni pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis komputasional. Tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, yakni pertama, mengetahui tingkat kepuasan pemain berbasis data. Yang kedua, menganalisis feedback pemain menggunakan algoritma analisis data. Dan yang ketiga, memberikan informasi pendukung keberhasilan game. Manfaat penelitian. Untuk manfaat sendiri ada 2, yakni teoritis dan juga praktis. Untuk teoritis sendiri, yakni menambah wawasan dan referensi ilmiah di bidang analisis data game.
Yang kedua, mendukung kajian akademik tentang kepuasan, feedback, dan keberhasilan suatu game. Yang ketiga, menjadi rujukan penelitian selanjutnya berbasis pendekatan komputasional. Untuk manfaat praktis, bagi penulis sendiri menambah pengalaman dalam pengolahan dan analisis data. Ya, benar. Yang kedua, untuk pengembang game mendapatkan insight berbasis data untuk evaluasi kualitas game. Untuk pemain sendiri, pemain mendapatkan rekomendasi game berdasarkan tingkat kepuasan pemain. Untuk industri game, yakni sebagai contoh penerapan analisis data untuk menilai keberhasilan suatu game. Kemudian kita masuk ke kajian teori ya. Pertama, yakni untuk konsep dasar game. Game sendiri merupakan hiburan digital interaktif dengan aturan, tujuan, dan mekanisme tertentu. Game memungkinkan pemain mengambil keputusan untuk mencapai tujuan dalam lingkup virtual. Keberhasilan game dipengaruhi oleh pengalaman dan kepuasan pemain. Game diklasifikasikan berdasarkan platform, genre, dan mekanisme. Salah satu genre yang sering muncul seperti RPG, action, adventure, simulation, dan strategi mengaruhi ekspektasi dan pengalaman pemain. Kemudian peran pemain dalam keberhasilan game. Jadi pemain itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam keberhasilan game seperti yang sebelumnya ditekan, di mana pemain berperan penting dalam menilai kualitas game. Sudah tentu. Kemudian ulasan, rating, dan feedback menjadi indikator persepsi publik seperti yang sebelumnya disampaikan, di mana kepuasan dan keterlibatan pemain berpengaruh positif terhadap reputasi dan keberlanjutan game seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga. Untuk kepuasan pemain sendiri, kepuasan pemain terjadi ketika harapan pemain terpenuhi atau terlampaui setelah bermain. Jadi melebihi ekspektasi lah gitu ya. Kepuasan merupakan hasil perbandingan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Kepuasan pemain mempengaruhi pengalaman bermain dan penilaian terhadap game. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pemain. Faktornya yang pertama ada dari kualitas gameplay, stabilitas performa, visual dan audio, narasi dan alur cerita, kemudian kemudahan kontrol dana terbuka. Faktor-faktor ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemain. Kemudian ada feedback pemain. Feedback pemain adalah komentar, ulasan, atau tanggapan setelah bermain game. Jadi ulasan gitu lah ya. Feedback mencerminkan pengalaman subjektif pemain terhadap berbagai aspek dari game. Aspek yang dinilai seperti tadi. Kemudian ada klasifikasi feedback pemain. Jadi feedback itu ada klasifikasinya, ya berupa feedback positif di mana berupa pujian dan apresiasi. Kemudian feedback negatif berupa keluhan dan kritik. Kemudian feedback saran yang berisikan masukan dan perbaikan. Di mana ketiga klasifikasi ini penting untuk analisis teks dan pengelompokan data. Kemudian peran feedback dalam evaluasi game. Jadi feedback ini sangat berperan penting ya, karena pertama menjadi alat evaluasi langsung bagi pengembang. Kedua, analisis feedback membantu mengidentifikasi masalah dan aspek unggulan dari suatu game. Yang ketiga, yakni digunakan sebagai data kualitatif yang diolah dengan algoritma analisis data. Algoritma analisis data sendiri, yakni sebuah proses mengubah data mentah menjadi informasi bermakna untuk mengambil keputusan, di mana ini menggunakan pendekatan statistik dan komputasional untuk penelitian ini. Tahap analisis data ada beberapa tahapan. Pertama, yakni pengumpulan data, pre-processing data, analisis data, dan juga interpretasi hasil. Pre-processing data ada juga beberapa bagian yang di mana pertama yakni pembersihan data, kemudian normalisasi data numerik, tokenisasi teks, dan yang terakhir adalah stop word removal. Algoritma yang digunakan sendiri yang pertama untuk indeks kepuasan menggunakan kepuasan pemain secara kuantitatif. TF-IDF atau pembolotan kata pada feedback pemain. Untuk klasifikasi feedback menggunakan naive Bayes atau key nearest neighbor atau rule based untuk mengelompokkan feedback pemain. Nah, keberhasilan game. Keberhasilan game tidak hanya dinilai dari aspek finalisasi seperti yang sebelumnya disampaikan, tetapi juga ditentukan oleh kepuasan dan penerimaan pemain serta keberlanjutan komunitas. Jadi kalau baru rilis dead game itu nggak berhasil ya, gagal ya. Indikator keberhasilan game sendiri
diukur dari pertama tingkat kepuasan bermain, kedua dominasi feedback positif, dan ketiga persepsi kualitas game. Dimana itu sangat penting ya ketiganya, karena ya itu faktor-faktor krusial sih. Hubungan kepuasan pemain dan keberhasilan game sangatlah terikat erat. Karena pertama, kepuasan pemain berpengaruh langsung terhadap keberhasilan game, seperti yang dijelaskan barusan. Game dengan kepuasan tinggi cenderung memiliki ulasan positif dan reputasi yang baik. Ya benar, seperti yang dijelaskan barusan juga. Feedback pemain menjadi dasar evaluasi dan pengembangan game. Seperti yang sebelumnya tadi, jadi kalau misalkan ada feedback berupa saran gitu kan, pengembang bisa langsung ngubah gitu kalau ada bug atau enggak yang kurang gitu, jadi bisa dievaluasi lah ya. Kemudian penerapan teori dalam penelitian. Teori-teori yang baru saja disampaikan itu digunakan sebagai dasar penentuan variabel dan metode analisis, di mana seperti kepuasan pemain itu memengaruhi variabel kuantitatif, kemudian feedback pemain itu data kualitatif berbasis teks. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan algoritma analisis data, yang dimana hasil analisis dihubungkan dengan konsep keberhasilan game sebagai output penelitian. Kemudian di sini adalah langkah berpikir, di mana data pemain berupa rating dan feedback dikumpulkan, kemudian diinput data pemain berupa rating dan feedback tadi, kemudian diproses menggunakan analisis berbasis algoritma, yang dimana itu ada pre-processing data, perhitungan indeks kepuasan, dan klasifikasi feedback. Output dari proses tersebut, yang pertama ada tingkat kepuasan pemain dan juga kategori feedback pemain. Seperti yang disampaikan sebelumnya, itu feedback ada positif, negatif, dan juga saran ya. Kemudian kontribusinya yakni informasi pendukung terhadap keberhasilan suatu game. Nah, kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian sendiri, saya menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan komputasional, yakni bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data numerik. Di mana dengan memanfaatkan algoritma analisis ini untuk mengelola kepuasan dan feedback pemain. Penelitian berfokus pada analisis data, bukan pengembangan game baru. Jadi hanya analisis data saja, bukan bikin game Pak ya. Itu wah. Alasan pemilihan metode ini karena pertama, untuk mengukur tingkat kepuasan pemain secara kuantitatif. Kedua, menganalisis feedback pemain secara komputasional. Yang ketiga, menghasilkan informasi dan objektif tertentu. Nah, objek dan subjek penelitian. Untuk objek penelitiannya sendiri ada data tingkat kepuasan pemain berupa rating dan kuesioner. Kedua, ada data feedback atau komentar pemain berupa teks. Hasil pengelolaan data akan berupa nilai kepuasan pemain dan klasifikasi feedback pemain seperti yang sebelumnya disampaikan. Kemudian subjek penelitian. Untuk subjek penelitian, tentu saja yang pertama adalah pemain game sebagai pemberi penilai dan feedback. Kemudian dataset feedback pemain yang dikumpulkan, dan yang terakhir adalah platform pengambilan data berupa platform distribusi game atau forum ulasan. Kemudian variabel penelitian. Untuk variabel penelitian ada 3, yakni variabel independen, dependen, dan juga proses. Untuk variabel independen, yakni tingkat kepuasan pemain. Kedua, yakni aspek permainan berupa gameplay, grafis, audio, dan narasi. Yang ketiga ada feedback pemain berupa komentar dan ulasan. Untuk variabel dependen ada keberhasilan game, hasil analisis tingkat kepuasan pemain, dan klasifikasi feedback pemain. Untuk variabel proses ada pre-processing data, algoritma analisis data, dan juga proses klasifikasi feedback dan perhitungan indeks kepuasan. Kemudian ada analisis data. Analisis data sendiri ada 4 poin ya, dimana pertama yakni pengumpulan data, pre-processing data, metode analisis, dan juga output analisis. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner kepuasan pemain yang berupa skala Likert. Yang kedua, kemudian feedback pemain berupa komentar atau ulasan. Untuk pre-processing data ada beberapa tahapan, yakni pertama pembersihan data tidak valid, kemudian normalisasi data numerik, ketiga ada tokenisasi teks, dan keempat ada stop word removal. Metode analisis. Untuk metode analisis
menggunakan perhitungan indeks kepuasan pemain, pembobotan kata menggunakan TF-IDF, dan ketiga, klasifikasi feedback pemain menggunakan algoritma analisis data. Output analisis. Output yang dihasilkan adalah nilai tingkat kepuasan pemain, kategori feedback, dan juga visualisasi hasil dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, tadi sudah analisis data, kita ke perancangan sistem. Untuk metode perancangan sendiri, saya menggunakan model waterfall sederhana, yang dimana tahapannya ada analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, kemudian pengujian. Desain sistem sendiri sangat sederhana karena hanya berupa input yang ada data kepuasan dari pemain, proses, yakni pre-processing data dan analisis menggunakan algoritma, kemudian output yang dihasilkan yakni tingkat kepuasan pemain dan klasifikasi feedback. Nah, seperti ini untuk diagram sistemnya yang berupa flowchart sistem dan juga diagram alur data yakni DFT level 0. Untuk di flowchart sendiri bisa kita lihat inputan berupa data pemain kemudian diproses yang menghasilkan analisis data dan juga output berupa tingkat kepuasan dan juga kategori feedback. Untuk diagram DFD-nya sendiri hampir sama yang dimana entitas eksternal berupa pemain, kemudian data kepuasan dan feedback itu masuk ke dalam sistem analisis data dan juga hasil yang dikeluarkan adalah laporan hasil analisis. Untuk pengujian sistem sendiri sangat sederhana karena ya tidak terlalu banyak ya kan. Pertama ini metode pengujian. Metode pengujian menggunakan metode black box testing untuk menguji fungsi sistem. Kemudian validasi hasil analisis sesuai tujuan penelitian. Skenario pengujian sendiri ada 3 yakni pengujian input data, pengujian proses analisis, dan pengujian output sistem. Kemudian kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan sendiri pertama sistem berjalan tanpa error tentu saja. Kedua hasil analisis sesuai tujuan penelitian ya. Dan ketiga output mudah dipahami pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.